Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Antoni dari kelas B dengan NIM 2203055502025 dari Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan Prodi Gizi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang alur PAGT dalam konseling gizi, yang dimana merujuk pada suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses konseling gizi. Singkatan PAGT sendiri merujuk pada tahap-tahapnya, meliputi pengumpulan data, analisis data, perencanaan intervensi, dan tindak lanjut. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, yang dimana tahap ini melibatkan pengumpulan informasi tentang pasien atau klien, termasuk riwayat medis, riwayat gizi, pola makan, gaya hidup, dan tujuan kesehatan yang diinginkan. Kedua itu ada analisis data, yang dimana informasi terkumpul dianalisis untuk mengetahui masalah gizi, kebutuhan nutrisi, dan faktor mempengaruhi pola makan dan kesehatan pasien terhadap klien. Ketiga itu perencanaan intervensi, yang berdasarkan hasil analisis rencana intervensi gizi disusun, yang meliputi pengaturan tujuan, pemilihan strategi nutrisi yang tepat, dan menyusun rekomendasi diet yang sesuai dengan kebutuhan individu. Keempat, tindak lanjut. Setelah perencanaan intervensi disusun tindak lanjut. Tindak lanjut ini dilakukan untuk memantau perkembangan yang memberikan dukungan dan mengevaluasi hasilnya. Hal ini melibatkan pemantauan pola makan, berat badan, dan parameter kesehatan lainnya. Alur PAGT membantu konselor gizi dalam menyusun rencana intervensi yang tepat dan efektif untuk membantu pasien atau klien mencapai tujuan kesehatan mereka. Baik, sebelum kita mulai, bisa saya lihat dulu? Saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki riwayat penyakit medis yang perlu saya ketahui? Ya, saya memiliki riwayat penyakit tiroid dan hipertensi. Saya juga baru saja pulih dari cedera punggung yang membuat saya kurang aktif selama beberapa hari. Bagaimana pola makan Anda belakangan ini dan sehari-hari? Apakah bisa Anda jelaskan jenis makanan apa saja dan apa yang biasa Anda konsumsi? Saya biasanya sarapan dengan roti gandum atau bubur, ditambah buah segar dan secangkir teh hijau. Untuk makan siang, saya makan nasi dengan lauk sayuran atau ikan, kadang-kadang dengan tambahan sup. Makan malam saya biasanya serupa dengan makan siang. Saya juga suka cemilan seperti kacang-kacangan, yogurt, rendah lemak, dan buah-buahan. Apakah Anda sudah memiliki pola makan yang cukup seimbang dengan pilihan makanan yang baik? Apakah Anda makan tertentu yang ingin Anda coba hindari? Saya ingin mencoba lebih banyak makanan yang kaya akan serat seperti quinoa dan biji-bijian. Namun saya harus menghindari makanan yang tinggi garam karena itu dapat mempengaruhi tekanan darah saya. Baik, sebelum saya ingin bertanya, apakah Ibu pernah melakukan tinggi berat badan atau melakukan tinggi badan? Pernah, Bu. Baik. Nah, apakah boleh saya tahu tinggi berat badan Anda dan sebelumnya berapa? Kalau tinggi badan kemarin saya mengukur 157 cm, tetapi kalau berat badan terakhir saya mengukur itu 3 bulan yang lalu. Jadi, baik, apakah boleh saya mengukur berat badan Anda? Boleh, Bu. Baik, Bu, saya akan menghitung dulu IMT-nya berapa. Oke, baik, Bu. Menurut IMT Ibu itu termasuk kategori normal. Baik, Bu. Oke, Bu, selanjutnya saya ingin bertanya, seberapa aktifkah Anda secara fisik?
Sebelum cedera punggung, saya rutin berolahraga di gym dan melakukan latihan kardio dan angkat beban. Namun sejak cedera, saya hanya bisa melakukan latihan ringan seperti berjalan atau bersepeda sambil berlatih. Baik, saya memahami situasi Anda saat ini. Nah, aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini tetap penting. Apakah ada tantangan tertentu dalam pola makanan Anda yang perlu saya ketahui? Saya memiliki jadwal kerja yang padat sehingga seringkali saya harus makan di luar atau memesan makanan siap saji. Saya juga cenderung mengalami stres di tempat kerja yang kadang-kadang mempengaruhi nafsu makan saya. Baik, saya memahami bahwa memiliki jadwal kerja itu sangat memang padat, menjadi tantangan dalam menjaga pola makan yang sehat. Makanan di luar atau memesan makanan saja itu seringkali memberikan keterbatasan bagi Anda dalam memilih makanan yang sehat. Namun ada beberapa strategi yang dapat membantu Anda tetap menjaga nutrisi meskipun itu dalam situasi tersebut. Nah, pertama itu cobalah untuk melakukan perencanaan makanan. Anda dapat membawa bekal dari rumah seperti yang bergizi dengan cara Anda sendiri. Nah, Anda juga memiliki kontrol penuh atas jenis makanan yang Anda konsumsi. Jika Anda tidak memiliki waktu untuk memasak, Anda bisa dapat memilih restoran atau tempat makanan yang menawarkan pilihan makanan sehat seperti sayuran, protein, tanpa lemak, dan karbohidrat yang sehat. Yang kedua itu perhatikan juga porsi makanan saat makan di luar, karena biasanya itu porsi makanan yang lebih besar daripada yang Anda butuhkan. Contohnya itu cobalah untuk membagi makanan menjadi 2 bagian atau minta untuk membungkus saja sisa-sisanya untuk dimakan di lain waktu. Nah, ini akan juga membantu mengontrol Anda asupan kalori dan menjaga pola makan yang seimbang. Selain itu juga dalam situasi yang penuh tekanan di tempat bekerja Anda, seringkali nafsu makanan bisa berpengaruh. Untuk mengatasi stres, ada beberapa juga strategi yang dapat Anda coba, misalnya itu seperti luangkan waktu beberapa menit untuk beristirahat, seperti kayak menonton film atau membaca buku. Itu juga melakukan pernapasan dalam diri Anda. Dan Anda juga bisa mencoba olahraga ringan selama beristirahat atau setelah bekerja untuk membantu mengurangi stres Anda. Nah, selain itu juga ibu penting juga untuk mencari alternatif untuk mengatasi stres. Selain dengan makanan itu, misalnya juga Anda mencoba meditasi seperti yoga atau hobi yang Anda miliki yang bisa memberikan kepuasan emosional dan mengurangi stres tanpa harus mengandalkan makanan. Dalam konseling ini juga saya akan memberikan saran lebih lanjut tentang strategi makanan di luar sana yang sehat dan cara mengelola stres di tempat bekerja. Nah, kita akan bekerja sama untuk melakukan solusi yang sesuai dengan situasi Anda dan mencapai tujuan gizi yang Anda inginkan. Baik Bu, apakah ada pertanyaan tambahan atau hal lain yang ingin Anda diskusikan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya ingin bertanya. Ya, sudah tidak ada Ibu. Masa baik Bu, saya sama-sama Bu. Saya ingin bertanya, apakah tujuan gizi yang Anda ingin capai melalui konseling gizi ini? Saya ingin mencapai beberapa tujuan gizi melalui konseling gizi ini. Pertama, saya ingin belajar bagaimana mengelola pola makan yang saya saat makan di luar atau memesan makanan siap saji. Saya seringkali merasa sulit memilih makanan yang sehat dalam situasi tersebut. Selain itu, saya ingin meningkatkan kualitas diet saya secara keseluruhan. Saya ingin mengurangi konsumsi makanan olahan dan makanan tinggi lemak, garam, dan gula. Selain itu, saya memiliki riwayat hipertensi, jadi saya ingin belajar bagaimana mengelola tekanan darah saya melalui pola makan yang tepat. Saya juga ingin mendapatkan saran tentang makanan yang dapat membantu pemulihan dari cedera punggung saya. Terakhir, saya ingin menurunkan berat badan secara sehat dan ingin mempelajari bagaimana merencanakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi saya. Ya, baik Bu. Apakah ada keluhan lain selain yang Ibu rasakan ini? Sudah tidak ada Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih.